Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajri Aulia dari KKN kelompok 60. Dan hari ini saya sudah bersama salah satu orang terpenting dari Karang Taruna di daerah sini, yaitu Mas Robi. Dan terima kasih Mas Robi sudah menyediakan waktu untuk kita. Jadi langsung saja Mas, kita langsung ke pertanyaan. Begini Mas. Dari menurut Karang Taruna sendiri di sini, mudah-mudi tentang seberapa efektifkah sosial media dalam mengkampanyekan cara pencegahan COVID sendiri? Sosial media. Kalau menurut saya, sosial media ini sangat berpengaruh ya, terutama bagi para pemuda. Dikarenakan hampir kebanyakan anak muda, baik itu di kota maupun di pedesaan, itu sudah memakai gadget, di mana itu terdapat sosial media di situ. Sehingga kalau apalagi para pemuda ini kan susah dikendalikan, karena dia kan kalau terlalu dikekang itu kan kurang bebas. Maka dari itu peran dari kayak public figure seperti contohnya Mbak Najwa Shihab itu kan salah satu pemudi yang selalu mengkampanyekan tentang pentingnya menjaga diri dari COVID-19 ini. Maka dari itu sosial media ini sangat penting, karena kalau kita selalu memberikan share berita yang positif, sehingga membuat masyarakat itu menjadi tidak takut terhadap COVID ini, dan tetapi juga tidak meremehkan terhadap penyebaran COVID ini. Jadi menurut saya sosial media sangat penting. Lalu pertanyaan selanjutnya untuk Mas Robi selaku Ketua Karta, bagaimana sosial media bisa berdampak cukup baik terhadap pengendalian penularan COVID-19? Mengingat lonjakan COVID sendiri itu sekarang sudah meningkat. Kalau menurut saya, bagaimana sosial media itu bisa membuat dampak positif terhadap pencegahan atau pengurangan penyebaran COVID sendiri. Sosial media menurut saya dimulai dari pribadi masing-masing dari para anak muda itu, dimana kita harus selektif dalam menggunakan sosial media. Biasanya kan di info atau share-sharean di WhatsApp itu kan banyak berita-berita hoax, itu kita harus selektif. Maka dari itu, tapi penting juga bahwasanya berita itu yang positif itu harus kita laksanakan. Kalau saya melihat itu masih banyak pemuda yang masih meremehkan, seperti ketika masih banyak yang nongkrong di warung kopi itu tidak menjaga jarak, tidak memakai masker dan lain sebagainya. Itu juga membuat dampak yang negatif, terutama ketika dia atau para pemuda itu pulang ke rumah masing-masing, itu kan juga takutnya membawa penyakit. Kalau ada anak kecil atau orang tua yang usianya sudah di atas 40 tahun atau 50 tahun, takutnya menularkan jika ada penyakit lain seperti penyakit bawaan seperti jantung atau lain-lain. Itu sangat berbahaya untuk orang yang usia-usia lanjut tersebut. Jadi menurut saya sosial media ini penting dan harus dilaksanakan dari pribadi masing-masing. Itu aja Mas. Lalu pertanyaan selanjutnya yang ingin kita tanyakan, apakah sosial media menurut Mas Robi merupakan platform digital yang dibutuhkan saat kondisi krisis pandemi seperti ini? Adakah cara lain selain sosial media yang lebih efektif dalam mengedukasi masyarakat menurut Mas? Kalau menurut saya
sosial media ini penting, tetapi kalau menurut saya itu lebih penting itu di masyarakat sekitar. Jadi kalau misalnya kalau media sosial itu kan kebanyakan hanya digunakan oleh anak muda, dan sementara orang-orang yang seperti orang tua saya sendiri itu tidak bisa atau jarang atau tidak bisa menggunakan sosial media dengan maksimal. Maka dari itu menurut saya itu yang lebih penting sosialisasi dari pemerintah pusat ke daerah, kemudian ke desa-desa, kemudian turun lagi ke RW, RT. Nah itu kalau saya lebih penting itu sosialisasi dari mulut ke mulut dari masyarakat, sehingga masyarakat itu saling menjaga diri agar penularan ini tidak semakin menyebar sehingga dapat memutus rantai ini. Sementara karena sebelum ditemukannya obat atau vaksin yang sehingga kita dapat hidup kembali normal seperti itu. Pertanyaan terakhir, jika memang sosial media dapat mengedukasi masyarakat mengenai upaya pencegahan COVID, apa Mas sendiri pernah merasakan fungsinya di sosial media? Kalau saya pribadi, sosial media ini cukup bermanfaat. Seperti saya biasanya ada berita atau info tentang bagaimana sih cara kita melakukan cuci tangan atau melakukan atau obat-obatan untuk menjaga kesehatan atau kekebalan tubuh, seperti penggunaan obat-obat toga, misalnya menggunakan jahe atau minuman temulawak atau lain yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita, sehingga itu dapat menguatkan sistem tubuh kita supaya lebih kebal terhadap penyakit COVID itu sendiri, sehingga kita tidak mudah sakit atau terserang dari virus COVID-19 itu sendiri. Jadi manusia termasuk apa ya, yang mendapat dampak signifikan dari adanya sosial media dalam upaya pencegahan COVID, mendapatkan informasi pembuatan jamu-jamuan gitu. Iya, kalau menurut saya sih itu ditambahkan biasanya kan banyak kan kayak influencer yang membuat konten-konten video yang menarik, sehingga membuat kita anak muda itu dapat mencontoh perilaku yang baik itu. Ini yang terakhir, pertanyaan dari kami, adakah pesan-pesan dan kesan Mas Robi sendiri sebagai ketua Kartar untuk para pemuda-pemudi yang kayak mengkampanyekan pencegahan COVID lewat sosial media, itu pesan dan kesannya bagi para pemuda-pemudi? Menurut saya sih pesannya yaitu kita itu kan sebenarnya kalau anak muda itu dapat membuat dampak yang positif itu dari diri sendiri. Karena kalau kita sendiri itu kan sebenarnya masih muda kan mungkin kuat ya terhadap penyebaran COVID ini. Cuma kalau misalnya kita itu membawa virus, tapi membawa virus ke rumah, misalnya kita habis nongkrong di warung kopi atau di kafe, kita tidak sadar atau tidak tahu karena kita tidak merasakan sakit atau bisa disebut dengan orang tanpa gejala itu, sehingga kita membawa penyakit itu atau COVID itu ke rumah, ya itu yang berbahaya bagi keluarga kita, terutama terhadap orang yang anak-anak yang masih kecil atau orang-orang tua yang usianya sudah lanjut, sehingga kita harus mulai sadar bahwasanya COVID-19 ini tidak boleh diremehkan, dan kita harus membantu upaya dari pemerintah
untuk memutus rantai penyebaran COVID ini sampai ditemukannya vaksin yang dapat mengembalikan kehidupan kita seperti dulu lagi. Itu. Media sosial menjadi media alternatif untuk menyampaikan edukasi pencegahan COVID-19 yang dapat diakses dengan mudah saat di rumah saja, yang bertujuan untuk memberikan informasi penting kepada masyarakat dengan harapan memutus rantai penularan COVID-19. Pesan saya, pastikan informasi yang ada di media sosial berasal dari sumber yang relevan agar terhindar dari informasi yang hoax, sehingga tidak menimbulkan stigmatisasi buruk masyarakat kepada korban COVID-19. Pesan saya kepada para pemuda yang sudah berikhtiar berkampanye lewat sosial media dengan cara membuat poster tentang informasi COVID atau share video-video bermanfaat untuk mencegah penyebaran COVID-19 harus juga berikhtiar di dalam kehidupan aslinya. Kita tidak hanya memberi informasi dan mencegah penyebaran COVID melalui dunia maya, tetapi kita juga harus melakukannya di kehidupan nyata, dimulai dari diri kita sendiri. Lalu, kesan saya kepada para pemuda yang sudah berkampanye lewat sosmed untuk pencegahan penyebaran COVID-19 sangat keren, berjasa, dan bisa dianggap sebagai pahlawan yang berjuang bersama untuk menghadapi COVID-19. Karena seperti yang kita tahu sekarang, ada sedikit banyak para pemuda yang menggunakan sosmed untuk kegiatan yang kurang berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Kartika Sumadewi dari kelompok KKN 60 akan memberikan kesan dan pesan saya selama melaksanakan KKN daring. Kesan saya selama melaksanakan KKN daring ini tidak ada yang begitu terkenang ya. Hanya saja ketika kami kelompok 60 datang ke desa Sidokumpul untuk menemui Bapak Lurah tersebut, kami disambut hangat. Itu akan menjadi kesan yang sangat berharga. Lalu terima kasih juga untuk kalian semua penonton setia channel KKN DR 60. Alhamdulillah jika memang video kami itu sangat bermanfaat. Terima kasih. Pesan untuk seluruh penonton setia channel KKN DR 60 agar tetap menjaga kesehatan karena kesehatan itu penting dan mahal. Lalu tetap rutin berolahraga dan memakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Paling menarik dari KKN kali ini adalah kita dituntut untuk bagaimana berpikir secara kritis, bagaimana harus meningkatkan kepercayaan diri kita untuk berbicara di depan kamera. Dan jadi ini juga menjadi salah satu pembelajaran yang baru juga bagi kami tentunya, yang sebelumnya belum terbiasa atau bahkan tidak terbiasa sama sekali di depan kamera. Sekarang harus dibiasakan dan untuk membagikan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan kepada masyarakat umum tentunya. Yang terakhir, pesan dari saya pribadi adalah tentang KKN ini tidak banyak. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang melihat video ini dari platform YouTube kita KKN 60. Terima kasih atas untuk mengklik video ini dan menekan tombol like dan subscribe dan komennya sehingga tugas ini bisa berjalan dengan lancar dan pesan dari kami bisa tersampaikan dengan baik, bisa diamalkan tentunya sehingga kita dapat bersama-sama untuk mencegah rantai penyebaran dari COVID-19 ini sehingga negara kita Indonesia yang tercinta bisa menjadi negara yang aman, negara yang sehat.